itu kena si Paulus yang bikin contoh. Jangan kayak gitu, jangan melemparkan kepada orang. Itu atas keputusan dirimu. Paulus, kamu tuh gampang aja Bang Texas untuk menentukan diri. Dia kan cerminan saya untuk memenangkan jiwa juga. Wajib kita tauladani dong. Oh, gampang. Ya udahlah, biar aja lah Bang. Gimana? Terserahmu lah Bang Texas, itu kamu lebih pintar. Kamu tinggal pilih kok. Dengar Bang Texas ya, Paulus itu dia meneladani Yesus Bang Texas. Nah kita meneladani Yesus aja, kita sama dengan Paulus. Tetapi kita kalau saya seperti Paulus boleh nggak Bu untuk memenangkan jiwa Bu? Kalau saya seperti Paulus boleh nggak? Proses seperti Paulus. Untuk memenangkan jiwa boleh nggak? Gini. Tuhan mau proses seperti apapun itu nanti Tuhan yang atur. Iya Bu. Dia menjadi seorang Muslim mungkin untuk memberitakan Isa digantikannya Yesus. Itu terserah Abang Texas aja, menurut Abang aja itu, silakan saja. Yang penting saya bisa memenangkan jiwa kan? Boleh nggak? Setuju nggak kira-kira? Boleh. Alhamdulillah. Iya Pak. Tuhan. Tapi dilarang sama abang ex pendeta ini, gimana ini? Aduh, Mbak, itu jadi batu kandungan saya untuk memenangkan jiwa dong Merdia. Bang Texas, Paulus tidak punya hak atas dirimu, begitu juga semua orang-orang tidak punya hak atas dirimu. Yang punya hak atas dirimu itu yang kamu ikuti, siapa yang kamu dapat ilham itu, ya itu bertanggung jawab atas hidupmu. Kalau kamu mengerjakan itu, kena roh itu yang mengatakan silakan, tapi kena hasil, kalau itu atas hasil pemikiranmu, karena kamu baca surat Paulus itu, berarti kamu berpaku pada orang gitu loh. Udahlah, dia itu bebal ngeyel Wirinas gitu. Iya, dia pakai Isa. Memang sulit kali bagi mereka harus pakai nama Yesus biar dia diterima di kalangan orang Muslim. Ya kalau memang dipakai Tuhan dia bagian situ ya silakan aja, tapi jangan bilang Yesus itu Isa, itu aja sih. Iya, Bang. Cuma kan kalau udah masuk dia bertanya gitu. Dia punya hak menentukan menurut dia yang benar, bukan kami. Tanya sama Tuhanmu yang kamu bilang ngopi, Bang yang kamu Texas bilang pernah ikut kita toh Bang. Bang Texas dulu kan pernah ikut kita, maksudnya pemahamannya udah bagus. Iya, dia itu dia dengar teologi pelacur, masuk lagi dia kepada teologi pelacur sehingga berjasa dia. Jadi Bang Texas ini dia itu apa perjamuan itu dia pernah mengalami hal spiritual, masalah perjamuan. Katanya kakaknya hampir mati ya Bang Texas. Jadi dia mengambil perjamuan itu tanpa izin di Katolikan, dia mengambil tanpa izin, dia berkata kepada saudaranya. Dulu kan? Sebentar dulu. Bang Texas. Iya, Bang Texas. Itu Kak Esther nanya di bawah, apa benar Texas kamu pernah menyatakan bahwa Isa sama dengan Yesus? Apa benar sampai samakan saya sama Yesus itu kan yang seperti saya bilang tadi Bang, 1 Korintus 9 ayat 20 Bang. Enggak. Jawab dulu, apa kau memberitakan Yesus itu adalah Isa? Jawab dulu. Ya kalau pemahaman mereka Yesus itu adalah Isa, kita masuk pemikiran mereka dulu dong Bang. Aduh, kau aja aku bilang orang lain. Itulah yang disebut dengan cerdik seperti ular Bang, seperti yang dilakukan Paulus. Oh, jadi kau merendahkan Yesus hanya untuk kau biar apa jiwa gitu. Jadi kau samakan Yesus dengan Isa. Ya pemikiran mereka kan Yesus adalah Isa Bang. Teologi enggak ada itu sama Isa. Kak Esther, antara Yesus sama Isa jauh lah Kak katanya. Orang Kristen itu udah kakak dengar ya Kak Esther, kalau Bang si Esther selama ini kagum sama kamu Texas, setelah mendengar kebenarannya kamu itu palsu. Jadi Kak Esther, iya, kalau saya lakukan seperti Rasul Paulus boleh nggak untuk menenangkan jiwa? Itu kan pertanyaan saya Bang. Jawablah. Udah kecewa orang yang mendukung kau itu Texas, tengok Esther itu. Aduh, inilah Texas ini. Dia bersiasat memuji Bang. Kalau kamu samakan Yesus dengan Isa, hargai dong perasaan orang Kristen. Alkitab banyak diganti. Bang Texas, ini Kak Esther sendiri loh mengatakan bahwa Isa itu tidak sama dengan Yesus. Ini Bang Texas tuh, Kak Esther jawab. Tidak sama antara Yesus dengan Isa. Jauh Kak. Iya, tapi jangan main kick gitu loh kalau mau diskusi, ayo sampai tuntas gitu loh Bang.
orang Kristen nggak terima. Orang Kristen itu pemerintah itu udah ngakui salah bahwa salah menuliskan Isa dengan Yesus. Orang Kristen itu nggak terima. Sudah tuntas kok, Yesus bukan Isa. Kamu aja yang memaksa-maksakan pikiran ini. Ya siapa yang bilang Yesus sama dengan Isa? Ini nggak ngerti loh ini. Dia bilang tadi Yesus itu sama dengan Isa. Siapa yang bilang Yesus sama dengan Isa? Siapa yang bilang Yesus itu adalah Isa? Siapa? Jadi ketika kamu memberitakan Yesus dengan sebutan Isa, apa enggak Bang Teksa sudah menyamakan Yesus dengan Isa kalau begitu? Nah, itu yang diterapkan oleh Paulus 1 Korintus 9 ayat 20, ketika mereka sudah mengenal tentang Sang Juru Selamat, lupakan nama Isa, muliakan nama Yesus. Ya udahlah, kapasitas terserah Bang Teksa. Penting Kristen itu nggak setuju bahwa Isa itu disamakan dengan Yesus. Kalau memang kapasitas Abang itu menginjili, inilah namanya pengajar-pengajar palsu di Texas ini. Semua diapanya. Nah, kalau untuk memenangkan jiwa agar memuliakan nama Tuhan Yesus kita gimana, Bang? Jiwa untuk siapa? Untukmu. Supaya kamu dianggap hebat. Dukun-dukun pun bisa memakai seperti itu Texas. Enggak lah, kalau saya pengen dianggap hebat, saya pasti laporan ke GPI, Bang, bahwa ini pelayanan saya tolong dukung. Enggak, saya enggak seperti itu, Bang. Enggak perlu, Bang. Texas, kamu sendiri sudah melihat bagaimana saya mengatakan jangan bersiasat, Texas. Saya baru nggak lama kemudian pemerintah bertobat kan, mengubah Isa Al-Masih menjadi makanya, Bang, saya minta saran ke sampean. Boleh nggak saya seperti Rasul Paulus untuk memenangkan jiwa? Tolonglah jawab. Loh, karena kamu, ini jawaban saya ya Texas, jangan kayak anak-anak kamu. Ini jawaban saya. Karena kamu melibatkan Paulus, kamu tanya Paulus. Iya. Atau Paulus mau yang di bawah ini. Coba tanya Paulus mau yang di bawah ini. Loh, Paulus kan udah di 2000 tahun yang lalu, Bang. Gimana saya mau nanya, Bang? Gimana sih, Bang, ngasih solusinya kayak ngasih solusi anak TK gitu, Bang? Kalau enggak kembarannya lah Paulus Moe. Dia enggak sesat itu, tapi nyembah Yahweh. Si Paulus saja enggak nyembah Yahweh lagi. Apakah yang merasa perwakilan Tuhan, anak-anak Tuhan? Saya mau nanya, boleh enggak saya seperti Rasul Paulus untuk memenangkan jiwa? Itu kan menurutmu. Halo. Iya, saya minta saran ke sampean yang sudah merasa menjadi anak-anak Tuhan itu loh, Bang. Boleh nggak saya seperti Rasul Paulus untuk memenangkan jiwa? Iya. Ya, begini Pak, begini. Harusnya kita menerangkannya secara taktis, Pak. Isa sama Yesus itu tetap berbeda. Hanya secara taktis Bapak menjawabnya, harusnya menerangkannya. Iya, Bang. Iya. Itu kan seperti yang dilakukan sama Rasul Paulus, Bang. Di 1 Korintus 9 ayat 20, Bang. Kita nggak usah bilang sama-sama kan, Pak. Ya Bapak jawab taktis saja bahwa itu, ya Bapak bilang ya harusnya sama, seharusnya. Tetapi pada kenyataannya berbeda karena memang banyak perbedaan di situ. Itu mah nanti, Bang. Itu mah saya nanti konteks lapangan biar saya, Bang. Itu mah abang lebih berpengalaman saya lah untuk lapangan, Bang. Nanti, Bang. Tenang aja, Bang. Iya. Jadi memenangkan jiwa bawa dalam doa aja, Bang, ya. Nggak apa-apa, udah itu teknik lah ya. Tapi yang penting itu udah jelas beda. Jadi Bapak bisa aja taktisnya Anda di lapangan lah. Mantap. Nah, itu saran yang baik. Ini anak Tuhan yang benar ini. Coba Abang pendeta, ex-pendeta, benar gak itu? Ya, sekarang kalau saya malah yang bingung ini tagline-nya kenapa nih YHWH itu Bapak pendusta? Ada salah apa ya? Jangan nyinggung itu, Pak John, nanti di-kick nanti sampean. Oke, saya jelasin ya, Pak. Itu loh tagline-nya. Saya jelasin ya. Saya jelasin begini ya, Pak. Saya jelasin. Oke, Kenapa YHWH itu adalah Bapak segala pendusta. Jadi ayatnya ada, Pak. Ketika Yesus meminta air minum ke perempuan Samaria, apa kata Yesus? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya kan? Artinya orang Samaria tidak mengenal siapa yang mereka sembah. Nah, orang Israel juga tidak mengenal apa yang mereka sembah. Akan tiba saatnya, kata Yesus, kamu menyembah Bapa bukan lagi di atas gunung ataupun di Yerusalem.
Artinya orang-orang Samaria ini sama orang-orang Israel ini, ya, menyembah Tuhan itu dengan sebutan Bapa, ya. Tetapi kenapa mereka tidak mengenal apa yang mereka sembah? Mereka manggil Bapa tapi nggak kenal kata Yesus, kan? Artinya apa? Bapa ini adalah Tuhan palsu. Yesus katakan, kamu tidak mengenal sesembahan yang palsu itu, kan gitu. Akan tiba saatnya, ya, kamu tidak lagi menyembah di atas gunung ini. Nah, artinya apa? Jadi orang-orang Samaria sama orang-orang Israel ini menyembah si YHWH ini, ya, itu adalah Bapa yang di dalam Yohanes 8 ayat 44. Coba baca deh. Halo, kau sehat? Setelah baca ayat boleh nanya Bang ya, biar dapat pencerahan Bang. Boleh nanya ya habis ini ya, biar dapat pencerahan saya Bang. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Iya. Tolong dibaca kalau sehat. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab ia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi gelar iblis pun bapa. Bapa segala pendusta, pembunuh sejak semula. Jadi artinya yang tidak dikenal, menyembah yang tidak dikenal ini, itulah tadi Bapa segala pendusta, YHWH. Bukan Yesus yang mereka sembah. Ya, bukan Yesus. Makanya kata Yesus, Bapa menghendaki penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Bukan secara ritual, sembelih korban, bakar hewan korban. Nggak begitu lagi. Ya. Pertanyaan saya Bang. Sebentar. Boleh bertanya Bang. Sebentar, belum Bang. Menyembah dalam roh dan kebenaran ini adalah menyembah Tuhan itu, menyembah Bapa di surga itu dalam roh dan kebenaran, artinya dengan perbuatan kita, perilaku spiritual, bukan dengan ritual-ritual, bukan dengan seremoni-seremoni gereja, bukan dengan liturgi-liturgi di gereja, tapi menyembah Tuhan itu dengan perilaku kita. Makanya pernah saya katakan di room ini, ibadahmu adalah perilakumu, perilakumu adalah ibadahmu. Jadi ibadah yang diajarkan Yesus itu, ia menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, artinya berperilaku yang benar di hadapan Tuhan. Bukan pergi ke gereja, bukan pergi ke tempat ibadah. Jadi inilah hal yang sangat mencolok yang diajarkan Yesus kepada perempuan Samaria. Kamu tidak lagi, akan tiba saatnya kamu tidak menyembah Bapa di atas gunung ataupun Yerusalem sesuai dengan ajaran agamamu. Enggak begitu lagi kata Yesus. Karena aku datang enggak mengajarkan ajaran agama, tapi menyembah Bapa yang benar itu dalam roh dan kebenaran. Nah begitu. Iya Bang. Terus jadi ini selama ini orang Israel ini menyembah. Jadi selama ini orang-orang Israel ini menyembah si YHWH ini adalah Bapa pendusta yang tidak mereka kenal, ya. Oke, silakan Montesas. Ya, pertanyaan saya Bang, sebelum dia datang melalui Rai Maria dan mengajar tentang cara menyembah yang benar dengan perbuatan, apakah selamat orang-orang sebelum kedatangan dia? Saya tidak ada kapasitasnya untuk menjawab seperti itu. Saya tambahkan pertanyaan saya, boleh saya tambahkan? Enggak, satu itu Bang. Itu berarti enggak bisa dijawab sama Abang ya? Ya. Tidak bisa saya jawab. Oh iya, ya, karena itu bukan kapasitas saya. Surga dan neraka, mau masuk surga atau masuk neraka ya, itu kapasitasnya Tuhan. Ya. Oke, saya tambahkan satu ya, boleh ya? Kita diskusi ya.
Jadi begini Pak, ketika Yesus di bait Allah dan dia nyatakan bahwa dia sebentar Pak, jangan dipakai kata Allah di sini, lebih bagus pakai kata Theos. Waduh, saya umat Tuhan, Bapak kayak orang Tuhan ya Pak, saya agak alergi nggak dengar kata Allah ya. Tapi ya sudah Pak, gini Pak, gini. Allah itu karena ya sudah nggak apa-apa lah, itu derita lu memang benar. Jadi gini Pak, gini Pak, gini. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, oke. Allah yang Maha Esa ada di Pancasila itu. Iya Pak, iya oke. Setuju, udah ikutin aja mau lo lah. Jadi gini Pak, ketika Yesus itu di bait Tuhan, ya, di bait suci, itu ada ayatnya kan di Yohanes berapa ya, ayat 58 tuh. Ya. Di bait suci, ketika dia bilang dia ada sebelum Abraham ada, itu Allah yang Tuhan yang bagaimana? Yesus. Oke, saya jawab ya Pak ya. Roh Tuhan ada padaku, kata Yesus Pak ya. Ya, Roh Tuhan ada padaku, kata Yesus. Kita mengenal di perjanjian baru Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan yang berkenosis, Tuhan yang mengosongkan dirinya, ya, Tuhan yang menjelma, berinkarnasi menjadi manusia. Kita mengenal nama Tuhan itu di perjanjian baru. Sedangkan di perjanjian lama, Tuhan itu belum berkenosis, belum mengosongkan dirinya, belum menyatakan namanya. Dia mengutus nabi aja. Dia hanya mengutus nabi-nabinya. Nah, nabi-nabinya itu siapa Tuhannya, Bang? Nabi-nabi itu dia tidak mengenal Tuhan yang benar, dia mendengar suaranya. Oh, dia mengenal Tuhan yang benar ya, astagfirullah. Berarti nubuatan-nubuatan palsu semua itu. Iya begini, karena Yesus itu menyampaikan bahwa dia ada sebelum Abraham ada. Artinya dia sudah roh Allah, roh Tuhan itu di sana, di PL. Iya, roh Tuhan, tapi belum menyatakan namanya, Pak. Berarti, sebentar. Berarti waktu dia di perjanjian lama, itu Yesus itu sudah Tuhan itu sendiri di perjanjian lama. Karena dia menyatakan itu. Gitu loh. Nah, Tuhan siapa ini? Tuhan yang dalam nama apa ini yang disembah oleh Ishak, Yakub dan Musa ini apa? Tuhan apa ini? Tuhan Abraham aja, Tuhannya Abraham. Saya tidak sama. Iya. Nah, Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub siapa? Nyebutnya gimana nyebutnya? Nyebutnya gimana itu tebut Tuhannya? Yesus ini. Karena Yesus ini menyatakan dia apa yang mengajarkan ada. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Siapa itu, Pak? Ya batuku atau ya pohonku gitu apa gimana cara menyebut Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub itu? Itu kan tanda tanya itu. Yesus kan nggak mengatakan akulah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub kan? Iya. Oh bukan. Cara menyembah Abraham, Ishak, Yakub gimana? Cara menyembahnya apa? Saya suruh nanya ke Abraham, Ishak, Yakub lagi seperti saya suruh nanya ke Paulus. Bentar Pak Texas. Gini. Tetapi gini Pak, kita semua sepakat, semua teman-teman Kristen yang belajar Kristen teologi dengan Alkitab sepakat ketika di ayat 58 Yohanes itu dia menyatakan bahwa dia ada sebelum Abraham ada, itu berarti dia udah menyatakan bahwa dirinya itu memang Allah, itu Tuhan, itu dia. Dia Tuhan sendiri itu. Oke lah, kita ikut. Jadi kita sebelum ikut. orang ada tapi bentuk roh keilahian. Oke, kita ikut Pak Jones. Kita ikut mau Pak Jones. Oke. Menurut Pak Jones yang disembah oleh Musa ini kan, yang disembah Abraham, Musa, Yakub dan Ishak ini, inilah Yesus ini. Dia disebut apa waktu itu di sana? Waktu disebut Anda Yesus sendiri mengatakan dialah itu. Dengar Pak Jones. Dengar Pak Jones kata Yesus. Pak Jones di sini sampai jangan mewartakan, sebatas bertanya aja biar sampai ke pentok. Jangan mewartakan, Bang. Gini Pak, kita iman Kristen tahu ketika Yesus berkata itu Yesus mau menyatakan kepada semua orang itu bahwa saya itu adalah Tuhan itu. Tuhan yang Abraham sembah itu saya. Maksud saya Bang Yones di sini sampai jangan mewartakan, ditolak nanti bertanya aja di sini, bertanya aja. Ini Tuhan yang siapa yang dimaksud Yesus ini? Bang Jones, menurut Bang Jones itu apakah Musa mengenal Tuhan yang benar? Tuh kan ditanyakan akhirnya Bang Yones mewartakan, jangan mewartakan, bertanya aja Bang. Itu Allah, Ishak, Yakub dan Musa itu sama. Dengar dulu Pak Jones, apakah Musa mengenal Tuhan yang benar Pak Jones? Yesus sudah menyatakan itu. Pak Jones, apakah Musa mengenal Tuhan yang benar iya atau tidak? Kok ini pengajar Kristen kok kayak gini kali sih?
Tinggal iya atau tidak aja kok sulit kali. Pak, Musa itu apakah dia mengenal Tuhan yang benar? Benar. Jadi Tuhan bagaimana pernyataan Yesus? Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan anak itu berkenan menyatakan kepadanya. Bagaimana Anda mengatakan Musa mengenal Tuhan yang benar? Bahkan kata Yesus sendiri, tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Dan anak tunggal Bapa itulah yang menyatakannya. Jadi waktu di perjanjian lama itu saya stop dulu bang, saya stop dulu terus pernah punya kuasa. Itu Abraham, Ishak, Yakub itu mengenal Tuhannya nggak kira-kira? Akal sehat. Ini yang Abraham, Ishak, yang Yakub. Akal sehat. Kalian Ishak, Yakub mengenal Tuhannya nggak? Dengar dulu, kalian itu nggak kontradiksi ya. Ketika sosok itu mengatakan, akulah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Halo, Ishak itu punya anak 2 orang, Esau. Jadi ketika dikatanya Abraham, Ishak dan Yakub, Esaunya nggak terikut. Berarti dia itu Tuhan yang pilih kasih. Tuhan yang tidak benar. Terus makanya itu siapa? Dan di kitab perjanjian baru, Yesus itu bertanya. Dia ada tanda tanya di situ. Aku Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ada pertanyaan di situ. Berarti pernyataan itu tidak keluar dari mulut Yesus sendiri. Akal sehat. Sebelum kedatangan Yesus melalui Rai Maria itu ada nggak yang mengenal Tuhan yang benar? Yang ada di situ cuman dibenarkan aja, seperti Ayub, seperti Nuh juga dibenarkan, seperti Abraham dibenarkan saja. Apakah perbuatan Abraham benar? Abraham itu melakukan dosa. Pertanyaan saya, apakah sebelum kedatangan Yesus itu ada yang mengenal Tuhan yang benar? Ya belum ada lah bang, belum ada bang. Oh belum ada ya Tuhan yang benar ya sebelum kedatangan Yesus ya? Ya belum ada kan dikatakan Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Dengar Bang Tesas, tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Baru itu tidak seorang pun yang mengenal Bapa. Kalau abang bilang ada yang mengenal Bapa selain anak itu sendiri yang menyatakannya, berarti abang itu menentang Yesus. Saya tidak berani menentang Yesus. Saya nggak mengatakan itu kok bang. Saya nggak mengatakan itu kok. Saya bertanya aja. Kalau memang itu berarti nggak ada yang selamat ya sebelum datangnya Yesus itu ya. Halo. Belum ya, termasuk. Nggak ada selamat. Dengar dulu Bang Texas. Dengar Bang Texas dulu. Aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang benar dan ahli-ahli Taurat. Siapa itu? Siapa itu yang mengutus? Siapa itu Bang? Ya, dengar Bang Texas. Siapa itu? Separuh mereka akan kamu muduh dan kamu salibkan di tempat ibadahmu. Kamu akan menanggung penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Itu yang ngomong siapa itu? Habel, mulai dari Habel sampai kepada orang Zakaria yang kamu bunuh di atas tempat. Itu yang ngomong siapa itu? Itu diutus oleh Tuhan yang benar, tetapi oleh karena pemberontakan Israel, nabi-nabi itu dibunuh itu oleh yang ngomong Israel. Siapa itu? Tadi yang ngomong siapa itu Bang? Yang ngomong siapa itu? Kan ya itu sendiri mengatakan aku mengutus padamu nabi-nabi. Tapi katanya suaranya nggak didengar sebelum Yesus. Gimana sih abang kok malah standar ganda sih? Halo Bang Texas, aku mengutus padamu nabi-nabi, belum tentu juga nabi-nabi itu mengenal Tuhan yang benar. Itu kan pernyataan Yesus sendiri. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan tidak seorang pun mengenal anak. Kamu bilang anak itu kan Yesus. Tidak seorang pun mengenal Yesus selain Bapa. Iya. Berarti sebelum Yesus datang itu nggak ada yang mengenal. Mereka itu tidak mengenal. Makanya saya bilang para nabi di perjanjian lama itu sesekali dipenuhi oleh Roh Tuhan, karena Tuhan itu punya misi keselamatan yang sudah dirancangkan waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Jadi, siapa yang ngomong itu? Yang ngomong itu siapa itu? Itu kan tulisan Musa. Enggak, itu benar nggak itu? Itu tulisan Musa itu benar nggak? Ya kalau yang itu memang benar ayat itu. Makanya kata Yesus, Musa menulis tentang aku. Itu dari siapa? Tapi bukan semua tulisan Musa itu ditulis oleh, berarti bukan semua tulisan Musa itu mengarah pada Yesus. Musa menulis tentang aku, itulah salah satunya. Enggak, itu suara siapa? Engkau akan meremukkan tumit dan engkau akan meremukkan kepalanya. Itu kan ilham yang itulah ilham yang dituliskan oleh Musa. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, jadi kita dapat memahami itu. Oh, ilham ya, itu bukan suara Tuhan langsung ya, ilhamnya Musa doang ya. Itu bukan Yesus. Suaranya saja pun kamu tidak pernah dengar. Ya, berarti itu
Sekarang Bang Teksas, aku tanya aja Bang Teksas. Aku tanya agak geram aku Bang Teksas. Kamu itu mendengar siapa? Tentukan aja pilihanmu. Kalau kamu murid Musa, dengarkanlah Musa. Kalau kamu murid Paulus, dengarlah Paulus. Kalau kamu murid Yesus, dengarkanlah Yesus. Saya ini murid Yesus, saya mendengarkan kata Yesus. Kata Yesus, tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Tidak seorang pun mengenal Bapa kecuali anak. Dan tidak ada seorang pun yang mengenal Yesus kecuali Bapa itu. Dan anak itu berkenan menyatakannya. Jadi silakan saja kamu membantah pada Yesus. Saya tidak berani membantah Yesus. Bagaimanapun kamu ceritakan asal-usul bagaimana nabi-nabi itu, jelas dikatakan Yesus tidak seorang pun mengenal Bapa, tidak seorang pun mengenal anak. Bagaimana kamu mengatakan Yesus itu menyatakan diri? Bagaimana engkau menyatakan bahwa Yesus itu menyatakan diri kepada Musa, sementara yang dilihat Musa itu adalah hantu? Di Kisah Para Rasul dikatakan yang dilihat Musa itu adalah seorang malaikat. Hukum Taurat itu diberikan oleh malaikat-malaikat. Makanya saya bertanya sama abang, abang kan, kami itu sudah tahu, kami sudah kenal kami itu mencoba-cobain dari tadi. Saya kenal. Gantian ya. Sekarang saya tanya ya Bang Teksas ya, gantian. Saya yang nanya ya, boleh ya. Nah, sekarang saya nanya. Ini kita landasannya Alkitab ya. Di Matius 22 ayat 32, di situ Yesus menyatakan bahwa akulah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, bagaimana Yesus bertanya juga, ada tanda tanya di situ. Ada di kita. Engkau mengatakan aku Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Aku itu bukan Tuhan orang hidup. Aku itu bukan Tuhan orang mati, melainkan Tuhan orang hidup. Ini clear. Ini pernyataan Yesus ini clear. Nggak ada kata. Ada tanda tanya di situ Pak Jones. Buka dua Alkitabmu. Ada tanda tanya di situ besar. Aku Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ada tanda tanya di situ. Dia tuh bertanya. Menyatakan apa? Aku Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Adamnya mana? Nuhnya Tuhannya mana? Abraham, Ishak, Yakub siapa Bang? Pertanyaan saya, Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub siapa? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Sebelum Abraham itu siapa yang ada? Lot. Siapa lagi? Iya. Jadi kalau ketika kamu katakan aku Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, jadi Yesus itu kamu akui sebagai yang tidak Maha Pencipta. Terus itu yang di Matius yang kita menyembah. Itulah sosok yang menunjukkan diri kepada Musa, yaitu YHWH, sesembahannya orang Israel, dan perintah-perintahnya itu khusus diberikan kepada orang Israel dan hanya memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Makanya orang Israel mengatakan di luar daripada Israel itu adalah goyim. Itu wajar karena mereka itu bertemu dengan Tuhan itu merasa dirinya. Terus Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub itu benar gak sih Bang? Halo, si Abraham itu ada sejak kapan sih? Kan ada Adam. Kenapa nggak dikatakan Yesus? Aku Tuhannya Adam. Kenapa nggak dikatakan seperti itu? Saya kan nggak tahu Bang. Saya kan nanya. Tahu? Halo. Saya kan nanya kan Bang. Saya kan nanya. Dijawab Bang. Dijawab Bang. Akal pikiranmu saja. Akal pikiranmu saja itu Bang, dengar dulu ya. Iya, makanya tolonglah pertanyaan saya dijawab Bang. Ada manusia pertama, ada Kain, ada Habel. Kalau memang Tuhan yang benar, bilangnya gini, aku Tuhannya seluruh bangsa, mulai dari Adam. Kenapa dikatakannya Abraham, Ishak dan Yakub? Makanya orang Israel itu selalu mengatakan kami itu keturunannya Abraham, bapak kami Abraham. Apa kata Yesus? Batu-batu ini pun bisa dijadikan Abraham menjadi anak-anaknya. Paham itu? Orang itu yang merasa diri bahwa dia itu adalah anak-anak Abraham. Sementara kata Yesus apa? Dari batu-batu ini pun akan bisa dijadikan Abraham anak-anaknya. Gak usah kamu sok-sok. Jadi gak usah kamu katakan Baktesas. Gak usah kamu katakan Baktesas bahwa Musa itu melihat Tuhan. Tuhan sendiri menyatakan apa? Tidak seorang pun yang mengenal Bapa. Oke, yang dilihat Musa itu hantu. Ini bukan masalah Musa, saya nanya ke Abang. Tuhan Abraham, Ishak, Yakub itu benar gak sih Bang? Logis. Itu Tuhannya yang sesembahan itu malaikat, itu YHWH, malaikat yang dikatakan Kisah Para Rasul itu. Iya. Makanya jawab aja benar atau tidak gitu loh Bang. Tuhan Abraham itu. Kamu baca aja Bang Kisah Para Rasul 7. Di situ ada Abraham, di situ ada tentang Esau, tentang Isa. Itu aja selesai baca. Baca aja selesai. Iya, makanya saya seperti itu gitu loh Bang. Saya mau pertajam tadi, saya juga agak bingung. Ternyata begini, waktu di ayat itu di 32 itu Yesus bertanya, bukan bertanya soal Allah Ibrahim, Allah Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub, bukan. Tetapi dia bertanya, kamu tidak baca
Kamu baca ayat di awalnya yang dia pertanyakan. Pak Jones miskin kali lah Tuhan, masa dia cuma mengenalkan Abraham. Abraham itu sudah mapan sih. Kali. Ini teksnya itu Yesus bertanya, apakah kamu sudah tahu? Sudah baca sementara Kain, dengar dulu Bang Jones, dengar dulu Bang Jones. Kenapa kalian berpaku kepada Abraham? Dengar dulu Jones. Ketika Kain, dengar dulu Bang Jones, kalian tuh kok ngotot kali, terserahlah kalian kalau mengatakan Tuhan kamu mengerti ayatnya kalian. Penting ya dengar itu. Tuhan berkenan kepada apa? Persembahan Habel Tuhan berkenan atas persembahan Habel. Jangan kemana-mana lah Pak. Kenapa saya katakan aja aku Tuhan Yakub dulu aja lah. Jangan kemana-mana, jangan ke Habel, ke Kain lah. Itu bertanya, coba baca teksnya, keluarkan teksnya di sini. Itu dia yang Yesus tanyakan, kamu sudah baca belum? Itu yang ditanyakan Yesus, bahwa ada tertulis dalam firman Allah. Nanya aja lah Pak. Aku nanya aja lah Pak. Apakah orang dosa? Tetapi dia sudah baca belum firman Allah itu? Itu loh yang ditanya sama Yesus. Gimana sih Bapak dulu? Apakah orang Israel itu menyembah Tuhan yang benar, Pak Jones? Nggak tahu, pokoknya kamu lihat ayat ini, dengerin baik-baik. Ayat ini bukan dipertanya, Yesus tidak bertanyakan tentang Allah, Ishak dan Yakub, tetapi yang Yesus bertanyakan, kamu sudah baca belum? Itu yang dipertanyakan Yesus. Lihat ayat awal. Yesus nyuruh baca kitabnya Tuhan Abraham, Ishak, Yakub sih, memang benar itu Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Nih ya. Lihat. Sekarang ini aja lah, kalau kalian rasa Musa itu atau Israel itu menyembah Tuhan yang benar, berarti kalian menentang Yesus. Itu aja sih menurut saya. Terserah kalian lah. Kalau kalian mau menyembah, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub yang Maha Kuasa, semogalah kalian selamat saja. Udah Bang Sen, turunkan aja lah Bang Sen, gak usah berdebat seperti itu Bang. Cari aja orang yang mau Bang menerima Yesus Bang. Sekali lagi jangan ada kata-kata Allah di sini. Jangan ada kata-kata Allah. Gak usah lah Bang Sain. Firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan Bang, untuk melatih diri kita juga, melatih diri kita kesabaran. Gak usah Bang. Kalau terserah dia, kalau dia mau menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, terserah mereka. Semoga mereka selamat aja. Semoga mereka nggak dilaknat. Maksudku kalau maksudku di komat ini jangan ada kata-kata Allah. Di kami kata-kata Allah. Kami ini orang Indonesia. Betul. Makanya saya kan bertanya apakah gini aja lah Pak Jones, tolong ajarkanlah Pak. Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu aja lah Pak, terangkan Pak, biar kita memasuki kerajaan sorga Pak. Mungkin netizen ini yang daripada kita berdebat masalah nama Tuhan, masalah sembah-sembahan, kita kembali aja ke pemberitaan Yesus. Makanya begini Pak. Enggak usah makanya begini. Udah kita sudah memiliki dua Tuhan ya Pak. Bapak menyembah yang sana, enggak usah Bapak paksakan juga untuk saya menyembah itu. Sekarang kalau kita memang satu di dalam Yesus Pak Jones, marilah kita sekarang bahas tentang kerajaan sorga, itu aja. Nah, enggak usah lagi bahas Tuhan itu. Enggak usah Bapak jelaskan lagi. Kita punya pemahaman yang beda. Tapi kalau kata Bapak itu murid Yesus, marilah kita bahas tentang Yesus, tentang kerajaan sorga. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Apa yang mau dipertobat? Apa itu dengan kerajaan sorga? Makanya dibilang perjanjian baru. Saya mau bertanya tadi, sampean katanya saya suruh baca kisah para rasul. Kok saya suruh ngikutin catatan Paulus juga sih? Gimana sih Bang? Kalau kamu aku tak muka di gimana nih akal sehat? Tadi kamu baca kisah para rasul. Lagi terserah kamu. Kamu punya Tuhan, kau tanya Tuhanmu saja. Oke Bang Texas, kamu tadi nyuruh saya baca kisah para rasul. Gimana sih? Mau kamu terima atau tidak? Kamu itu gampang kali didikte manusia ya. Ketika manusia bilang A, kamu ikut jatuh tanya-tanya A. Kamu itu seharusnya ada filter dalam dirimu Bang. Statementmu tadi loh, saya suruh baca kisah para rasul. Tadi kamu tanya masalah Tuhannya. Ya kamu baca aja lah kisah para rasul itu, kamu cermatin. Di situ ada kata Abraham, di situ ada Ishak, Esau, masalah hak kesulungan sudah dijelaskan itu. Kisah para rasul itu benar nggak itu? Kira-kira kalau saya suruh baca itu. Kisah para rasul itu memang tulisan Paulus. Kamu itu paham nggak sih surat-surat Paulus? Katanya suruh belajar ke Yesus, kok belajar ke Paulus, gimana sih? Oh Tuhan berikanlah hikmat untuk orang-orang seperti ini. Turunkan aja lah Bang Sen, kita untuk bahas kerajaan surga aja. Katanya nggak boleh. Gimana sih Bang? Kata kok malah suruh belajar ke kisah para rasul. Kamu itu sudah melihat Yesus, sudah ngopi sama Yesus. Kau tanya aja sama Yesus itu.
Kamu tanya sama Yesus itu. Di sini dicari orang-orang bodoh, bukan orang-orang pintar. Lawan orang di komal sebelah. Di sini kita ada orang-orang bodoh. Karena kita sama-sama bodoh mau belajar, bukan mau orang pintar dan orang-orang makanya saya ingin bertanya. Kalau Tuhanmu itu si Abraham, Ishak dan Yakub, terserah kamu. Berarti Tuhan kita beda, itu aja sih Mas. Jadi semoga kamu selamat aja. Kamu bilang Isa itu Yesus, terserah kamu. Kalau kamu mau bersiasat atau mau seperti Paulus, itu terserahmu. Sekarang kalau kamu mau di atas, mari kita bahas tentang kerajaan sorga. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kalau kamu nggak mau juga setuju, oke kamu turun di bawah. Enggak, saya kan orang bodoh ini pengen bertanya sama kamu. Tanya lagi, setiap manusia itu diberikan akal dan pikiran, diberikan roh juga. Kamu komunikasi aja lah dengan sosok yang kamu bilang kamu mau ngopi bersama, atau sosok itu sudah pergi daripadamu sehingga kamu bertanya kepada saya. Katanya kamu kan pengen mewartakan tentang Yesus. Saya mewartakan pada orang bodoh dan mau menerima kerajaan surga itu. Saya orang bodoh, Bang. Saya orang bodoh pengen bertanya ke yang mewartakan. Tadi itu kamu bukan orang bodoh. Ketika saya suruh baca kitab Kisah Para Rasul, kamu bilang tadi gini. Sama kau seperti Nikodemus. Kata Yesus apa? Kamu harus dilahirkan kembali. Bukan dijawab, iya Tuhan. Ini enggak. Apakah harus aku dilahirkan? Jadi kamu itu seperti itu. Jadi orang-orang pintar, intelektual, saya pengen dilahirkan kembali, Bang. Saya pengen dilahirkan kembali dan ingin belajar sama Abang. Kan Abang ingin mewartakan katanya. Enggak ada perintah membelajarkan. Kami itu sudah tahu dalam kedonarmu. Tadi saya suruh tadi saya katakan aja Kisah Para Rasul baca, kamu bilang tadi kan nggak perlu baca Kisah Para Rasul. Saya sudah bisa membaca kamu bahwa kamu itu memiliki kecerdasan intelektual, sudah banyak ilmu bagi dirimu. Sementara Tuhan itu saya orang bodoh kok Bang. Belajar ke Anda yang ingin mewartakan Tuhan itu berkata apa? Jadilah seperti anak-anak ini untuk datang kepadaku. Jangan kau alang-alangi. Saya pengen datang Abang itu sudah pintar. Abang itu sudah pandai melawan. Texas kamu bukan orang bodoh tapi orang bebal. Iya, makanya biar nggak jadi orang bebal loh Bang. Luruskan saya Bang, coba luruskan saya gitu. Orang bebal tidak akan mengerti apa-apa. Orang bodoh masih mengerti kalau dijelaskan. Kalau bebal itu nggak bakalan ini. Oke. Kalau mau diajar Yesus, ayo jadi tuntun doa. Oh iya, silakan Bang, doa Bang. Tuhan Yesus yang Maha Baik. Ayo sebutkan. Tuhan Yesus yang Maha Baik. Tuhan Yesus yang telah inkarnasi daripada Yahweh yang Maha Baik. Oh, sudah selesai. Aku bilang Tuhan Yesus yang Maha Baik, kamu tambah-tambahin. Udah ya, cukup ya saudara-saudara. Udah ya. Dia udah menolak roh Tuhan itu. Jadi sudah cukup. Gimana sih Bang? Ya udah tuntun lagi Bang. Pelan-pelan Bang. Enggak, udah. Keselamatan itu bukan untuk dipermainkan. Oke ya, udah Bang Jack, Abang dengar kan? Berarti bukan kita karena kita nggak mau ya, kita menghargai setiap orang yang hadir di Komal ini, tetapi untuk orang-orang yang sudah memiliki kebenarannya. Aku nggak mau, aku menjawab pertanyaan dia. Percuma saya memberikan. Yang punya saya itu mahal kok. Saya kasih tahu dia orang bebal dia kok. Gimana Tuhan Yesus yang Maha Baik? Terus, ayo dong, kan dituntun ini. Enggak, udah Bang, cukup Bang, Abang berdoa sendiri aja. Terima kasih. Iya. Allahumma fima barikana. Semula pun dia datang di Komal. Jadi lucu saya di sini. Di Komal Abang kemarin, orang ini munafik, mau pengen belajar untuk melawan-lawan apologet di sebelah. Tapi orangnya munafik. Nggak usah lah ini.